Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi pada masa pemerintahan Kartanegara. Pendiri kerajaan Singosari tidak terlepas dari tokoh Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya menjabat sebagai pengawal dari seorang aku di Tumapel bernama Tunggu Ametung. Ken Arok membunuh Tunggu Ametung dan menikahi istrinya Ken Dedes. Setelah menjabat sebagai Adipati Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana dan melakukan pemberontakan di kerajaan Kediri. Alasan para kaum Brahmana mau mendukung Ken Arok karena pada saat itu kaum Brahmana yang menjadi kasta tertinggi di agama Hindu nyaris tersingkir dengan kebijakan dan keputusan sewenang-wenang Kertajaya, sang penguasa. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok memaksa Raja Kertajaya, raja dari kerajaan Kediri, menyerahkan kekuasaannya dan berpindah menjadi kerajaan Singosari. Ken Arok kemudian menjabat sebagai raja dari kerajaan Tumapel atau dinamakan kerajaan Singosari selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1222 sampai 1227 dan diteruskan sampai dengan tahun 1292. Raja-raja yang berjaya saat berdirinya kerajaan Singosari. 1. Ken Arok. Kehidupan sosial ekonomi. Pada masa pemerintahan Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari, rakyat dalam kondisi makmur dan sejahtera. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kehidupan politik. Kerajaan Singosari pada masa itu dikenal sebagai kerajaan yang cukup kuat secara politik. Pada awalnya, kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok yang merupakan mantan prajurit dari kerajaan Kediri. Ken Arok mengambil alih kekuasaan dengan cara membunuh Tunggal Ametung, raja terakhir kerajaan Kediri. 2. Kertanegara. Kehidupan sosial ekonomi. Pada pemerintahan raja-raja Singosari seperti Kertanegara, terdapat kebijakan-kebijakan yang mendorong perdagangan dan pertanian. Kerajaan Singosari menjadi pusat perdagangan yang strategis karena letaknya yang dekat dengan Selat Bali dan Selat Madura, sehingga memungkinkan hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Tiongkok. Selain perdagangan, sektor pertanian juga menjadi andalan ekonomi kerajaan Singosari. Raja-raja Singosari membangun sistem irigasi dan menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, tebu, tembakau, dan rempah-rempah. Hasil pertanian ini kemudian dijual ke pasar lokal dan diekspor ke negara-negara lain. Selain itu, kerajaan Singosari juga terkenal dengan industri pengolahan garam dan tenun yang menjadi produk unggulan di pasar lokal dan internasional. Kehidupan politik. Kertanegara dikenal sebagai raja yang berkuasa dengan tangan besi dan berusaha untuk mengembangkan kerajaannya dengan mengambil alih beberapa daerah kecil di Jawa. Kerajaan Singosari ini runtuh pada tahun 1292 Masehi akibat serangkaian pemberontakan dan konflik internal yang menghancurkan pemerintahan dan kekuasaannya. Berikut adalah beberapa penyebab keruntuhan kerajaan Singosari. Yang pertama, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari dari krisis ekonomi dan politik. Di masa pemerintahan Kertanegara, Singosari mengalami krisis ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak efektif, seperti peningkatan pajak yang berat dan kebijakan perdagangan yang merugikan. Yang kedua, peperangan. Selama masa pemerintahan Kertanegara, Singosari terlibat dalam konflik dengan negara-negara tetangga seperti Mongol dan Bali. Peperangan ini melemahkan kekuatan militer Singosari dan menguras sumber daya negara. Yang ketiga, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari dari pemberontakan. Kertanegara menghadapi beberapa pemberontakan selama masa pemerintahannya, mencerminkan ketidakstabilan politik yang merusak kekuatan kerajaan. Yang keempat, konflik suksesi. Konflik suksesi ini
seperti pertikaian tentang siapa yang berhak menjadi penerus tahta setelah kematian atau pengunduran diri seorang penguasa. Terjadi setelah kematian Anusapati, putra Ken Arok dan penerus tahta Kertanegara. Toh Jaya, keponakan Kertanegara, membunuh Anusapati dan merebut tahta untuk dirinya sendiri. Konflik suksesi ini merusak stabilitas kerajaan dan melemahkan otoritas Kertanegara sebagai raja. Yang terakhir yaitu penyebab runtuhnya kerajaan Singosari dari pemberontakan Jaya Katwang. Pada akhirnya, kerajaan Singosari ini runtuh setelah pemberontakan Jaya Katwang, adipati gelang-gelang yang tidak puas dengan kebijakan Kertanegara. Jaya Katwang berhasil membunuh Kertanegara dan mengambil alih kekuasaan sehingga mengakibatkan keruntuhan kerajaan Singosari. Dari runtuhnya kerajaan Singosari ini terdapat banyak sekali dampak yang signifikan terhadap wilayah Nusantara dan perkembangan sejarah Indonesia selanjutnya. Yang pertama yaitu munculnya kerajaan Majapahit. Salah satu dampak paling mencolok dari keruntuhan kerajaan Singosari adalah munculnya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, yang sebelumnya merupakan menantu Kertanegara, berhasil memanfaatkan situasi yang labil setelah keruntuhan Singosari. Ia mendirikan kerajaan Majapahit dan memulihkan stabilitas politik di wilayah tersebut. Majapahit kemudian menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berkuasa dalam sejarah Indonesia, mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Yang kedua, konsolidasi wilayah Nusantara. Penggabungan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan Singosari dan Majapahit membantu mengkonsolidasikan wilayah Nusantara. Hal ini berkontribusi pada pembentukan identitas Indonesia yang lebih luas dan menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di bawah satu entitas politik. Berikut adalah beberapa peninggalan kerajaan Singosari. 1. Candi Singosari. Candi Singosari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Lokasinya berada di lembah antara Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Tengger. Candi tersebut adalah tempat pendarmaan dari Raja Kertanegara. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa candi tersebut tidak selesai dibangun. 2. Prasasti Mulo Malurung. Peninggalan kerajaan Singosari selanjutnya yang menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Singosari adalah Prasasti Mulo Malurung. Prasasti tersebut terbentuk lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk mengesahkan Desa Malurung dan Desa Mulo. 3. Candi Kidal. Peninggalan selanjutnya adalah Candi Kidal. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Meninggalnya Anusapati karena dibunuh oleh Toh Jaya membawa cerita bahwa kematiannya tersebut merupakan bagian dari kutukan keris Empu Gandring. Tak hanya itu saja, masih ada banyak peninggalan lainnya yang dapat kita jadikan sebagai bukti keberadaan dan juga kejayaan kerajaan Singosari yang berpusat di Jawa bagian timur.